Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, ilmu pengetahuan sosial. Pada subtema 2 kita akan belajar tentang kepadatan penduduk, kemudian ada daerah asal suku bangsa, kemudian ada persebaran agama dan persebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama, kepadatan penduduk, daerah asal suku bangsa, dan persebaran agama melalui peta. Anak-anak, Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia itu kaya akan keberagaman, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Salah satu cara untuk mengetahui keberagaman potensi alam dan penduduknya itu adalah dengan mempelajari peta. Siapa yang tahu apa itu peta? Peta merupakan penggambaran suatu wilayah atau daerah. Biasanya peta itu digambar dengan menggunakan skala. Sedangkan pengertian dari skala pada peta itu adalah rasio antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di atas permukaan bumi. Berdasarkan isi peta yang disajikan, peta terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu peta umum. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan semua unsur topografi di permukaan bumi, baik itu unsur alam maupun unsur buatan manusia, serta menggambarkan keadaan relief permukaan bumi yang dipetakan. Peta umum ini dibagi menjadi 3, yaitu peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Sedangkan yang kedua yaitu peta tematik. Peta tematik yaitu peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus. Misalnya peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata, peta kepadatan penduduk, dan sebagainya. Peta tematik ini bisa kita jumpai ketika kita jalan-jalan di suatu tempat rekreasi, itu pasti ada persebaran objek wisata. Itu namanya adalah peta tematik. Sekarang Bu Mala akan memberikan contoh penggunaan peta dan penjelasannya. Yang pertama yaitu peta persebaran suku bangsa dan kepadatan penduduk Indonesia. Anak-anak, persebaran suku bangsa di Indonesia itu tersebar hampir di 13.466.000 pulau, yaitu mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, berikut adalah suku-suku bangsa yang menempati pulau-pulau di Indonesia. Pulau Jawa ini ada suku Sunda, Betawi, Jawa, Samin, Madura, dan Tengger. Kemudian Pulau Sumatera ini ada suku Gayo, Batak, Minangkabau, Palembang, Mindanao, dan Simolai. Kemudian Pulau Kalimantan ini ada suku Dayak, Ngaju, Bulungan, Banjar, Kutai, dan Berau. Kemudian Pulau Sulawesi ini ada suku Makassar, Bugis, Toraja, Bone, Buton, dan Minahasa. Pulau Papua ini ada suku Asmat, Amungme, Dani, Huli, Kamaro, dan Yali. Kemudian Pulau Bali ini ada suku Bali. Pulau Nusa Tenggara ini ada suku Rote, Sasak, Bima, dan Flores. Pulau Maluku ini ada suku Ambon dan Aru. Anak-anak, setiap suku bangsa yang menempati wilayah di Indonesia itu disebut dengan penduduk Indonesia. Setiap wilayah di Indonesia itu ada yang berpenduduk padat dan ada juga yang tidak. Ini adalah contoh peta kepadatan penduduk pada tahun 2010. Kalau dilihat dari peta, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di Pulau Jawa ini adalah pulau yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya. Yang kedua yaitu peta persebaran agama di Indonesia. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi oleh keberagaman agamanya.
Nah, saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun agama Islam itu masih menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Perhatikan peta yang ada di gambar. Ya, dilihat dari peta, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa agama Islam itu masih mendominasi atau masih mempunyai jumlah pemeluk terbesar yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang mengetahui kenampakan alam dan mengidentifikasi flora dan fauna di Indonesia. Anak-anak, bentang alam wilayah Indonesia itu terbagi ke dalam wilayah daratan dan perairan. Setiap wilayah di Indonesia itu bisa mempunyai kenampakan alam yang berbeda-beda. Anak-anak, alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Maka tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara itu tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini berkembang di sejumlah wilayah seperti di Bali, Jogja, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain, sehingga itu dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Bentang alam di wilayah Indonesia ini terbagi ke dalam wilayah daratan dan perairan. Setiap wilayah di Indonesia itu bisa mempunyai kenampakan alam yang berbeda-beda. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam atau segala sesuatu yang ada di atas bumi yang menampakkan diri atau menunjukkan diri kepada kita. Kenampakan alam itu bisa berupa gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan wilayah pantai. Beragam kenampakan alam ini juga akan mempengaruhi persebaran flora dan faunanya. Jadi, bermacam-macam jenis flora dan fauna itu yang akan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama yaitu kenampakan alam di Indonesia. Untuk Pulau Sumatera ini ada Gunung Leser, Gunung Sibaya, Gunung Kerinci. Dataran tingginya dataran tinggi Alas, dataran tinggi Karo, dataran tinggi Kerinci. Sungainya yaitu Sungai Alas, Sungai Siak, danaunya Danau Singkarak, Danau Limbungan, Danau Toba, pantainya Pantai Kasih, Pantai Cermin, Pantai Air Manis, dan Pantai Nala dan Panjang. Sedangkan di Pulau Jawa ini ada Gunung Galunggung, Gunung Slamet, Gunung Merapi, Gunung Semeru. Kemudian dataran tingginya ada dataran tinggi Cianjur, dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Tengger. Kemudian sungainya ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadene, Sungai Brantas, dan Sungai Citarum. Sedangkan untuk danaunya ada Danau Pacai, Danau Pangkalan, Danau Rawapening, dan Danau Kawah Putih. Pantainya ada Pantai Ancol, Pantai Pelabuhan Ratu, dan Pantai Carita, dan juga Pantai Parangtritis. Pulau Sulawesi ini ada Gunung Gambuta, Pegunungan Sionandaka, Pegunungan Pompange, dan Pegunungan Quarles. Dataran tinggi Bingkoku, dataran tinggi Minahasa, dataran tinggi Penreng. Sungainya Sungai Tangka, Sungai Jenebrang, Sungai Palu, Sungai Sadan, dan Sungai Talo. Danaunya Danau Tondano, Danau Sidenreng, Danau Matano, Danau Towuti, Danau Damplas, Danau Lindu. Dan pantainya ini ada Pantai Nirwana, Pantai Losari, Pantai Nambo. Untuk Pulau Kalimantan, ini ada Gunung Liang Pran, Gunung Bukit Raya. Dataran tinggi Muler, sungainya Sungai Barito, Sungai Berau, Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Melawi, Sungai Arut. Danaunya Danau Sentarum, Danau Tahai, Danau Galuh, Cempaka, Danau Jempang, dan Danau Semayang. Pantainya Pantai Kemala dan Pantai Lamaru. Untuk Pulau Papua, ini gunungnya adalah Pegunungan Jayawijaya. Dataran tingginya dataran tinggi Charles Lewis, sungainya Sungai Balim, Sungai Dikul, Sungai Bian, Sungai Loren, Sungai Mamberamo, Sungai Torasi, Sungai Merauke. Kemudian danaunya ada Danau Rombebai, Danau Sentani, Danau Tigi, Danau Paniai, dan pantainya ini ada Pantai Bosnik dan Pantai Bakaro. Sekarang untuk persebaran flora dan fauna di Indonesia.
Persebaran flora di Indonesia ini pada umumnya dibagi terdiri atas 3 kawasan, yaitu subregion Indonesia Malaysia, ini ada di bagian barat, kemudian Kepulauan Wallacea ini ada di bagian tengah, dan subregion Australia itu ada di bagian timur. Anak-anak, agar lebih spesifik, maka Bu Mala akan menjelaskan pembagian flora di Indonesia ini ada 4 wilayah. Pertama, flora Sumatera Kalimantan. Secara umum, wilayah Sumatera dan Kalimantan ini memiliki iklim hujan tropis. Flora yang bisa hidup di daerah ini adalah kayu meranti, damar, berbagai jenis anggrek, jenis lumut, cendawan atau jamur, hutan bakau, dan paku-pakuan. Sedangkan yang kedua yaitu flora Jawa Bali. Kondisi iklim di daerah Jawa Bali ini sangat bervariasi. Semakin ke timur itu curah hujannya itu akan semakin berkurang. Kemudian untuk wilayah Jawa bagian barat ini didominasi oleh tipe iklim hutan hujan tropis dan iklim muson tropis. Sedangkan di wilayah timurnya ini akan dijumpai iklim sabana tropis, terutama ini ada di daerah Bali. Flora yang hidup di daerah ini antara lain pohon jati, pinus, dan cemara. Kemudian yang ketiga yaitu flora Kepulauan Wallacea. Kepulauan ini meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, dan Pulau Timur. Adapun floranya yang bisa hidup di daerah ini, di Nusa Tenggara ini adalah vegetasi sabana dan stepa tropis. Kemudian untuk di wilayah Sulawesi ini vegetasi hutan pegunungan. Untuk daerah Maluku ini adalah vegetasi hutan campuran. Kemudian untuk jenis rempah-rempahnya ini ada pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, kayu cendana, dan lontar. Yang keempat yaitu flora Papua. Sebagian besar kondisi iklim di wilayah Papua ini didominasi oleh tipe iklim hujan tropis. Sehingga jenis vegetasi yang menutupi kawasan ini adalah hutan hujan tropis. Jenis floranya itu sangat khas yaitu pohon rasamala dan eukaliptus. Anak-anak, flora di berbagai tempat di Indonesia itu berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi karena adanya faktor-faktor antara lain iklim, jenis tanah daerah, kemudian tinggi rendahnya permukaan bumi, biotik atau pengaruh makhluk hidup. Yang kedua yaitu persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia ini dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Anak-anak, dalam pembagian atau persebaran fauna di Indonesia ini ada 2 garis. Yang pertama yaitu garis Wallace, yaitu garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah. Sedangkan garis Weber itu adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur. Kita lihat peta persebaran fauna di Indonesia. Anak-anak, ini adalah fauna bagian barat, ini adalah fauna bagian tengah, dan ini adalah fauna bagian timur. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Fauna Indonesia bagian barat atau biasa disebut dengan tipe asiatis. Fauna Indonesia ini mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia yang berukuran besar ini banyak ditemui yaitu gajah, macan, tapir, badak bercula 1, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang hutan, monyet, bekantan, dan lain-lain. Di samping mamalia, maka di wilayah ini juga banyak pula ditemui reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Sedangkan untuk burungnya ada burung hantu, gagak, jala, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Kemudian untuk ikan tawarnya ini ada pesut. Ini adalah sejenis lumba-lumba yang tinggalnya ada di Sungai Mahakam. Yang kedua yaitu fauna bagian tengah atau tipe peralihan. Ini biasa sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace.
Wilayah ini mencakup Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Fauna yang menghuni di daerah ini ada babi rusa, anoa, kuda, monyet saba, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Kemudian untuk reptilnya ini ada biawak, komodo, buaya, dan ular. Sedangkan untuk burungnya yaitu ada burung maleo, manda, raja udang, burung dewata, rangkong, kakak tua, nuri. Sekarang ke bagian yang ketiga yaitu fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis. Wilayah ini mencakup Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang tinggal ini ada beruang, landak irian atau nokdia, kanguru pohon, dan kelelawar. Sedangkan untuk reptilnya ini ada biawak, buaya, ular, dan kadal. Sedangkan untuk burungnya ini ada burung nuri, raja udang, kasuari, dan namudur. Anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Bu Mala cukupkan sekian dan Bu Mala ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bu Mala cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.